Selamat sore, kembali lagi ya di channel Sentono Bird Farm. Kali ini kita akan membahas cara menangani atau mengobati burung yang sakit. Ini sakitnya itu muncul benjolan di leher. Jadi ini benjolannya itu sangat keras dan besar ya. Nah, semacam ini dengan kita lihat fisiknya sebelum kita pegang ya. Nanti kita pegang, kita cek dulu seperti apa. Nah, ini burung semacam itu identik dengan dia sering diam dan nafsu makannya berkurang, teman-teman. Nah, kita coba cek dulu ya, teman-teman ya. Nah, jadi semacam ini, teman-teman. Dia itu kalau dipegang keras. Nah, semacam ini. Dia warnanya kayak lemak, tapi bukan lemak, teman-teman. Nah, dan kalau dipegang itu keras. Nah, jadi kalau dipegang itu keras, agak lembek ya. Dari penjelasan dokter itu, kalau dipegang dia bunyi, dia nggak masalah. Tapi kalau dipegang agak dipencet gini, dia diam aja, berarti ini bermasalah, teman-teman. Nah, insya Allah nanti kita mau cek ke dokter hewan ya, teman-teman ya. Kita akan operasi atau gimana nggak tahu, kita nunggu keputusan dari dokter. Nah, dia sangat besar sekali tuh, dan ada di leher, bukan di dada. Kalau di dada kan kebanyakan lemak ya, kalau di dada lemak, kalau ini enggak. Makanya saya pantau beberapa hari kok burung ini diam aja. Ini kan indukan yang ada di dalam kandang, di kandang ternak itu ya. Ini split dari warna murai batu panda. Oke, nanti ditunggu. Kita habis ini, kita udah janjian dengan dokter habis maghrib, kita langsung ke dokter hewan. Entah nanti mau dibedah atau mau diobatin saja, teman-teman. Oke, tunggu dulu ya lanjutnya ya. Oke, kita mulai OTW ke dokter hewan ya. Kali ini kita mau ke dokter hewan untuk pengecekan, daripada kita lakukan sendiri itu nanti malah fatal akibatnya. Mending kita langsung ke dokter hewan yang berkompeten gitu ya. Ikuti terus. Oke, kita udah sampai di dokter hewan ya. Langsung masuk aja yuk. Sini. Kak, ini buka Kak. Alhamdulillah, ini udah sampai di dokter hewan, dokter Taufik di Bekonang Sukoharjo ya ini ya. Ada benjolan yang seperti video di awal tadi, teman-teman ya. Semoga ini nanti ditangani Pak Dokter Taufik, dokter hewan yang ada di Sukoharjo ini. Semoga baik-baik aja ya. Jadi sementara ini diobati dengan salep dulu, tidak perlu operasi, karena masih belum waktunya untuk dioperasi. Ini diobati dengan salep dan disuntik obat dulu gitu. Dulu ya, dulu ya, dulu ya, dulu ya. Masuk. Oke.
nanti misalkan masih sama semacam itu, perkiraan makannya bisa nggak ya dok? Bisa. Nanti makanya ya, yang halus-halus dulu ya. Yang halus-halus dulu, Iya, seperti kalau jangkrik seperti ini kan dia nelan kan sakit kan. Oke. Udah beda. Oke. Kan di lehernya aves Oke. atau sebangsa burung itu ada untuk mempertahankan untuk alat pertahanan diri kayak seperti limfo gitu loh. Oke. Nah itu membengkak gitu. Berarti bukan termasuk ini apa itu dok? Lemak nggih? Kalau perlemaan mungkin bisa, tapi itu Oke. kan harus dilakukan dengan atau diagnosa yang selanjutnya, misalkan dengan USG itu Oke. bisa, atau dengan menggunakan X-ray gitu Oke. seperti itu. Tapi Oke. nek saya mengira-ngira saja Oke. itu dalam dipegang tuh ada cairan di bawahnya, itu berarti oh di sini abses biasanya ada cairan di bawahnya. Oke. Terus kemudian yang keras itu mungkin juga lemak bisa. Oke. Maka dari itu nanti tak kasih itu obat dulu, kemudian tak kasih saraf dulu. Kalau Oke. misalkan besok mengecil, oh Oke. berarti ada peradangan saja di situ gitu. Tapi kalau untuk abses ya kita harus sedot, kemudian kalau ada perman harus dikeluarkan. Dulu saya pernah menangani itu di dekat kloaka. Jadi dekat kloaka itu ada masa mengkejunya, itu harus dioperasi, kemudian kita keluarkan seperti itu. Berarti untuk kasus yang ini mohon maaf, sementara untuk pertama ini belum dioperasi dulu dok? Belum, jangan dulu. Jadi kita dulu kasih obat dulu, Oke. kemudian itu kita kasih salep, Oke. kemudian besok setelah dicari dan kesini lagi, Oke. apakah ada perubahan atau tidak. Misalkan terjadi perubahan, misalkan Oke. akan mengecil, baru ada tindakan selanjutnya. Apakah itu melakukan operasi, apakah itu ada penyedotan dan sebagainya nanti. Oke. Gitu, seperti itu. Kemudian ada juga yang asites, yaitu yang dulu itu asites pada anis merah. Itu asites juga rongga perut ada cairan dan kita sedot. Itu sering terjadi. Dan penyebabnya kalau misalkan di asites seperti itu bisa karena bakteri, bisa karena imunitas turun dan sebagainya. Kalau ini macam-macam penyebabnya, bisa karena kelembapan bisa, terus kemudian air minum yang Kotor gitu. yang kotor bisa seperti itu. Nanti dicoba untuk sirkulasi airnya, coba untuk selang-selangnya di situ kan jangan pakai paralon selang itu. Nah, nanti di flushing dulu atau dibersihkan dulu. Oke. Gitu. Itu menggunakan apa dok? Kalau bagusnya citron syrup, tapi kalau pakai citron Oke. itu harus benar-benar bersih ya. Jadi tidak ada residu di situ. Itu untuk menghilangkan untuk menghilangkan kerak-kerak di situ. Kan biasanya kalau misalkan air itu ada seperti lendir-lendir itu, bakterinya banyak. Nah, di situ terminum. Nah, itu bakteri bisa masuk di situ. Seperti itu. Itu nanti misalkan kita membersihkan sirkulasi airnya, perlu burungnya Iya, harus di dulu loh ya. dicabut semua. Iya, disingkirkan dulu, jangan minum di situ. Itu paralon-paralon. Nah, salah satu keuntungan dari sistem paralon itu cepat kita memberikan minum ya. Jadi kita seperti itu. Tapi kalau kerugiannya ya kita harus benar-benar harus steril di situ, di paralon itu. Biasanya di flushing bisa. Kemudian pokoknya intinya dibersihkan dulu. Seperti itu. Nah, itu tidak bisa menular. Satu kandang kok sini kena, sini lagi kena, sini lagi kena, berarti ada masalah di mana, di airnya gitu. Airnya jangan pakai sentral kan, pakai sentral, pakai paralon, itu bisa nanti dievaluasi. Besok kalau misalnya evaluasi itu cairan yang di paralon itu, saya mau diberitahu itu, dok cairannya dari kita nguras paralon seperti ini gitu. Oh, di video mawon? Ya, itu saya dikasih tahu ininya. Apakah kalau misalkan airnya itu keruh dan sebagainya, itu mungkin dari situ. Oh, siap. Jadi aves unggas itu entah itu ayam, entah itu burung, itu kalau misalkan selama tersentral seperti itu kita harus menjamin kebersihan dari airnya. Kalau sirkulasi mah, jadi harus sudah tahu sendiri kalau sirkulasinya itu baik, burung itu nyaman, pasti bisa bereproduksi. Tapi kalau misalkan tidak nyaman, kadang itu kelembapannya tinggi, pasti tidak bereproduksi. Sedangkan ini sudah bereproduksi kan? Sudah. Berarti kan sirkulasi udaranya bagus, nyaman, burungnya nyaman, gitu seperti itu. Seperti itu kira-kira seperti itu nih.
Jadi untuk sementara waktu mungkin ini pertemuan pertama ini cukup disuntik sama diobati ya, Dok ya. Aja, nanti kita kasih saran. Nggih. Gitu, Gitu. seperti itu. Itu nggih. Nggih, siap, makasih ya, Dok ya. Bisa. Oke, jadi kesimpulannya buat teman-teman untuk buat burungnya supaya tidak seperti yang saya alami, harus benar-benar mengontrol kebersihan kandang, dan kalau menggunakan sirkulasi seperti di kandang kita itu harus benar-benar bersih, dan setiap pengurasannya itu kalau bisa jangan terlalu lama gitu ya. Oke, mungkin itu dulu sedikit penjelasan yang saya alami ini. Ada benjolan yang ada di leher. Mudah-mudahan burung indukan ini selamat dan bisa berproduksi lagi. Terima kasih, selamat malam semuanya.